Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back again di The Greystone Channel. Dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 7 November 2024. Overall, kondisi market happy ya. Market crypto, altcoin rata-rata pada hijau, lumayan teman-teman. Jadi dipimpin kenaikannya yang paling tinggi ada Neiro, meme token ya, rally. Doge naik hampir 20% di perdagangan hari ini. Popcoin, rata-rata ini didominasi oleh kenaikan token-token berbasiskan meme token sama DeFi. Teman-teman, kayaknya merespon positif ya tentang kemenangan dari Donald Trump pada quick count di perdagangan hari kemarin. Oke, kita akan lihat dulu beberapa data dari market crypto. Kemarin yang kena liquid cukup banyak, teman-teman. Jadi yang pasang short selling itu ada 400 juta US dollar yang kena liquid ya. Jadi cukup banyak karena memang kita tidak tahu kemana arah dari Bitcoin sebelum keputusan atau pengumuman dari quick count kemarin. Dan akhirnya memang setelah tanda-tanda Donald Trump naik, angka suaranya naik, tiba-tiba market sudah mulai rally. Dari Bitcoinnya sebelumnya diperdagangkan di 68 ribuan, itu naik sampai 76 ribu. Sangat signifikan dalam 24 jam terakhir kenaikannya. Jadi nggak heran kalau banyak kemarin yang kena liquid. Ya, jadi ya ada yang rugi, ada juga yang happy, teman-teman. Kita akan lihat dulu dari beberapa berita yang mungkin akan mempengaruhi market untuk perdagangan hari ini sampai besok ya. Jadi hari ini kita akan dapat beberapa rilis data yang penting dari Inggris. Hari ini akan ada keputusan suku bunga, interest rate decision jam 7 malam nanti, dan possibility akan ada pemangkasan suku bunga 25 basis point untuk Bank Sentral Inggris, Bank of England. Jadi ini bisa menjadi salah satu sentimen bagus untuk market crypto. Kemudian malam hari jam setengah 9 akan ada initial jobless claim dari Amerika Serikat. Lalu akan ada data juga terkait dengan interest rate decision dari The Fed. Tapi ini di esok hari tanggal 8 jam 2 pagi, jam 2 dini hari. Interest rate decision possibility 25 basis point. Keputusan suku bunga kemungkinan akan diturunkan dari sebelumnya suku bunga Amerika Serikat di 5% menjadi 4,75%. Donald Trump kepilih ya, kandidat yang pro kripto. Kemudian interest rate diturunkan. Berarti ini akan menjadi double sentimen yang sangat positif untuk pasar kripto, guys. Jadi ini bakalan sangat-sangat bagus untuk harga Bitcoin ke depannya. Semoga kripto altcoin juga mendapatkan momentumnya. Oke, sedikit aku ajak teman-teman untuk melirik kembali apa saja sih janji-janji kampanye dari Donald Trump. Yang pertama adalah pecat Gary Gensler di hari pertama dia ngantor. Teman-teman, Gary Gensler adalah ketua SEC yang terlibat dengan banyak kasus dengan altcoin ya, yang dianggap sebagai penghambat dari inovasi dari kripto. Itu akan di-kick langsung oleh Donald Trump ketika dia mulai menjabat. Kemudian yang kedua adalah kripto dalam tahap penyelesaian utang. Jadi maksudnya kripto itu berpotensi dipakai untuk solusi untuk membayar hutang Amerika Serikat sebanyak 35 triliun US dollar. Ini nggak tahu apakah ini gimmick doang atau ini beneran. Tapi kita lihat nanti seperti apa Donald Trump mengambil kebijakan. Kemudian juga Amerika Serikat berencana untuk menjadikan Bitcoin sebagai cadangan strategis atau Bitcoin stockpile. Jadi maksudnya pemerintah Amerika Serikat akan pegang Bitcoin mereka ya, teman-teman, sebagai cadangan reserve mereka, sama seperti mereka memegang emas sebagai cadangan ekonomi mereka. Kemudian juga ada berita terkait dengan penghentian CBDC. CBDC yang salah satu merupakan produk yang bisa dibilang agak kurang bersahabat sama kripto, teman-teman. Kemudian poin nomor 5 adalah pembebasan operator dari Silk Road Cross ya. Silk Road ini adalah salah satu penyedia layanan jual beli barang terlarang di Amerika Serikat yang memang sudah dibekukan oleh pemerintah, teman-teman, dan dananya sih disita ya kan, makanya itu ada penyitaan dari US Governance Amerika Serikat. Dananya disita, Bitcoinnya disita karena pernah digunakan sebagai alat transaksi. Nah itu bakalan dibebaskan nanti si operatornya, dan kemungkinan akan dibuka kasusnya lebih dalam, teman-teman.
Itu Bitcoin-nya akan disimpan, orangnya akan dibebaskan. Aku nggak tahu itu korelasinya apa nanti, tapi ya semoga aja good point untuk market. Kemudian akan ada pembuatan Dewan Penasihat Kripto. Ini kemungkinan ada kementerian yang khusus di bidang kripto atau mungkin departemen apa gitu, teman-teman. Kemudian ada melegalkan crypto self custody. Termasuk juga para miners kecil akan dilindungi oleh pemerintah karena akan ada undang-undangnya. Jadi demikian beberapa poin yang mungkin akan memberikan pengaruh bagus ketika keputusan Donald Trump sudah terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat nanti. Sementara masih quick count, artinya perhitungannya masih bisa berubah, tapi kemungkinan besar sih ini udah hampir pasti ya Donald Trump bakal naik. Tinggal menunggu aja keputusan dari KPU-nya Amerika Serikat gitu. Oke, itu kita akan lihat dari beberapa berita, tapi sebelumnya di sini aku mau infokan. Jadi Gate.io masih dalam event menebak harga Bitcoin di hari closingnya, teman-teman. Jadi saat ini Bitcoin diperdagangkan di kisaran level 75.700. Overall banyak yang predik harga Bitcoin di range tersebut ya. Dan kedepannya setelah waktu ini berakhir akan ada yang namanya kesempatan untuk teman-teman untuk memprediksi kira-kira Bitcoin closingnya di harga berapa. Nah, semakin teman-teman akurat dalam memprediksi, teman-teman akan berpeluang mendapatkan reward gitu. Jadi yang tertarik bisa langsung cek link yang ada di description box. Oke, kita akan lihat dari beberapa sentimen dan juga news yang ada pada market ya. Jadi kemarin Donald Trump menang dengan torehan suara sementara Electoral College vote ya, itu sekitar 295 suara. Ini berbanding jauh banget dari Kamala Harris ya di 226 suara. Jadi Donald Trump menang 51%. Gitu. Jadi untuk memenangkan pemilu Amerika Serikat dia butuh suara harus melewati 270 atau bisa achieve lah at least. Teman-teman, kalau bisa sesuai 270 maka itu udah pasti menang. Gitu. Jadi ya Donald Trump menang. Dalam polling kemarin beberapa presiden sudah mengucapkan ya selamat untuk Donald Trump yang terpilih. Tapi ada kabar yang mungkin membalancekan ya. Jadi Donald Trump yang pro kripto, ada juga anti kripto Elizabeth Warren terpilih kembali menjadi senator gitu. Jadi kayak apa ya, badan pengawasnya, kayak DPR-nya gitulah, teman-teman. Jadi Elizabeth Warren terpilih lewat polling ya untuk negara bagian Massachusetts, Amerika Serikat, yang mana mengungguli John Dutton, yang mana John Dutton ini lebih pro terhadap kripto. Itu. Selain itu juga ada Ted Cruz, ini juga menang kemarin. Ini adalah salah satu kandidat juga senator yang memang pro terhadap kripto, teman-teman. Ini bisa menjadi salah satu poin bagus sebenarnya. Gitu. Kemudian juga Senator Loomis ya, Cynthia Loomis kemarin juga terpilih kembali, teman-teman, dan ini merupakan sebuah poin bagus di mana Senator Loomis itu akan memproses Bitcoin sebagai cadangan mereka ya dalam bentuk US Treasury. Itu. Jadi ini juga bentuk tokenisasi yang akan dilakukan setelah confirm terpilihnya Donald Trump ya sebagai kandidat Presiden Amerika Serikat, sebagai Presiden Amerika Serikat. Kemarin ada arus transaksi yang cukup besar dari BlackRock, Bitcoin ETF Trades melampaui 1 miliar US dollar dalam 20 menit awal sejak election day kemarin. Jadi BlackRock ada banyak transaksi, maksudnya banyak transaksi itu tidak cuma banyak pembelian tapi juga ada banyak penjualan kemarin. Gitu. Nanti kita akan lihat data dari Soso Value. Nah, ini adalah data terkait dengan seperti apa perpolitikan Amerika Serikat akan mempengaruhi kripto. Donald Trump itu terpilih sebagai presiden, diikuti juga dengan ada House representatif, ada 257 anggota yang pro crypto candidate yang terpilih. Dari Senat itu sekitar 17 yang pro crypto, sementara 12 lainnya anti crypto. Jadi kalau kita lihat dari komposisi ini sebenarnya yang pro crypto jauh lebih banyak, teman-teman. Semoga ini menjadi good point. Ya, crypto itu nggak cuma masalah altcoin tapi juga meme token. Semoga regulasi kripto bisa diperlebar, artinya tidak terlalu ketat ya, sehingga inovasi kripto bisa kembali rally dan tentunya alt season masih possible terjadi
ke depannya, teman-teman. Jadi ini menjadi salah satu sentimen bagus kenapa market kripto overall merespon sangat-sangat baik. Nah, ini sekilas Binance Research sudah memberikan hasil research mereka terkait dengan meme token. Karena saya tahu teman-teman yang nonton channel ini ya, itu banyak sekali yang sangat terinspirasi dengan meme token. Ya, meme token saat ini kembali naik popularitasnya, teman-teman, terbukti dengan meningkatnya banyak meme token yang trending. Itu ada Doge, Shiba Inu, lalu ada PP, dan juga meme token yang market cap-nya kecil-kecil yang baru lahir kemarin, itu juga cukup banyak menghiasi pasar. Nah, fenomena ini tentu saja adalah impact daripada keresahan dari para investor-investor kripto, terutama mereka yang sudah banyak melakukan research, teman-teman. Jadi risetnya panjang nih, wah research altcoin ya kan, siapa pembuatnya, tokenomiknya seperti apa. Tapi ternyata ada orang yang beli meme token, cuma beli, iseng beli, atau ikut FOMO, tapi tahu-tahu bisa cuan berlipat-lipat. Jadi istilahnya rugi. Analisa banyak-banyak altcoin, tapi ada orang yang beli meme token yang notabene tidak punya fundamental justru malah untung. Ya kan, itu adalah kondisi psikologi yang ada pada market saat ini. Gitu. Jadi intinya meme token bisa dibilang menjadi sebuah alternatif. Toh juga ujung-ujungnya spekulatif semua, ya kan? Gitu. Jadi ya itu meme token trending, volume perdagangan meme token melampaui altcoin rata-rata. Jadi nggak peduli proyeknya apakah itu project dari DeFi ataupun itu AI atau mungkin itu adalah project gaming, metaverse dan kawan-kawannya, itu semua dilibas habis oleh meme token. Nah, kalau kita lihat dari komposisi para investor ya berdasarkan generasinya, saat ini mayoritas yang trading atau yang spekulasi di kripto itu rata-rata milenial. Artinya mereka yang saat ini usia 25 sampai 40 tahun. Sementara ada sebagian kecil Gen X ya atau generasi terdahulunya yang berada di usia 41 sampai 56 itu cuma 5%. Sementara Gen Z itu jumlahnya terus meningkat ya. Sekarang sudah sebanyak 17,4% yang sudah melek terhadap kripto dan aktif melakukan perdagangan. Ini diambil dari data Binance. Jadi siapa yang registrasi Binance ya mereka masuk di data tersebut gitu. Jadi intinya adalah value dari meme token kalau kita lihat dari research ini merupakan transparansi. Rata-rata meme token itu punya transparansi yang bagus. Jadi teman-teman cari informasi apa aja mereka jujur ya, supply-nya berapa, kemudian juga siapa saja yang pegang, artinya tokenomiknya jujur ya. Kemudian mereka juga jujur kalau projectnya rata-rata tidak ada project atau tidak ada fundamental. Jadi kejujuran itulah yang diapresiasi oleh market, teman-teman. Bukan sebuah project yang wah ini harus melakukan research dalam, harus kenal orang dalam untuk tahu internal dari projectnya. Jadi saat ini behavior dari pasar itu seperti itu. Market nggak mau ribet, nggak mau melakukan riset yang sangat dalam, ya. Toh ujung-ujungnya yang naik justru adalah project-project yang tidak ada fundamental. Tapi poin pentingnya adalah transparansi. Orang sangat respect sama kejujuran. Ya, daripada mengada-ada, daripada banyak rahasia, teman-teman, karena mereka nggak mau beli kucing dalam karung. Menurut saya sih pemikiran seperti itu cukup make sense ya, cukup make sense. Dan terbukti dengan hal tersebut akhirnya meme token itu mendapatkan banyak sekali inflow dan juga volume perdagangan gitu. Toh kalau juga harga tokennya drop nanti ya udah karena memang nggak ada fundamental. Jadi ya gimana, orang-orang juga sudah tahu resikonya gitu, dibandingkan mereka kayak berspekulasi membeli altcoin yang punya fundamental bagus tapi ternyata tokennya unlock tiap hari, ternyata internalnya merubah tokenomiknya secara tiba-tiba ya, ada distribusi yang terjadi pada orang dalam. Nah itu kan sering terjadi sehingga itu bikin orang banyak kecewa sama altcoin ya. Itu riset yang bagus dari Binance. Kemudian kemarin juga Jerman ada memindahkan aset ya teman-teman. Jermania ada memindahkan aset mereka selling Bitcoin itu di 54 ribuan. Lah ini Jerman kehilangan peluangnya nih senilai 900. Oh, Jerman sudah jualan kemarin 990 juta US dollar
jualnya ketika Bitcoin turun sampai $64.000, teman-teman. Oh gitu. Jadi ya harusnya mereka jual ketika harganya naik ya. Justru Jerman jual ketika harganya turun kemarin. Jadi ini bukan berita baru, ini berita yang kemarin waktu Jerman itu jualan. Itu source of value menunjukkan indikasi kemarin ada aksi jual yang lumayan masih terjadi, teman-teman. Jadi ini ada sedikit ketidakpastian. Jadi market ETF, Bitcoin ETF kemarin itu mengalami arus keluar yang besar. Artinya banyak orang yang cut loss di Bitcoin ETF. Mungkin taking profit ya, tapi intinya mereka banyak yang jualan. Nah, setelah mereka jualan, ternyata Bitcoin justru menembus all time high-nya kemarin. Jadi artinya apa? Kita tidak bisa menelan mentah-mentah data dari source of value ini. Karena akumulasi dari Bitcoin ETF oleh para retail yang membeli dari manajer hedge fund itu belum tentu berkorelasi positif dengan peningkatan dari harga Bitcoin. Gitu. Jadi meskipun ada andil, namun data dari source of value ini tidak bisa ditelan secara mentah-mentah, tapi harus lebih dicerna. Teman-teman, kemarin overall ada arus keluar yang terjadi yang masih lumayan besar. Kemungkinan sih besok arus masuk lagi, teman-teman. Dan juga ada arus keluar dari Ethereum ya. Tapi ini datanya belum diupdate sih untuk Ethereum ETF. Itu teman-teman, plan B seperti biasa masih dalam prediksinya. Nah, ini siapa yang nggak tahu plan B kemarin? Wah, Bitcoin katanya begini begitu, dan plan B memprediksikan Donald Trump menang election dan mengakhiri kepemimpinan dari Partai Demokrat. Dan sekarang dia memprediksi di bulan November ini Bitcoin akan mencapai 100.000. Bener nggak sih 100.000? Dan Desember inflow ETF akan masif. Katanya Bitcoin bisa mencapai 150.000. Dan di Januari orang-orang investor besar akan masuk lagi, Bitcoin bisa ke 200.000. Terus Februari akan ada selling off, Bitcoin koreksi lagi ke kisaran 150.000. Kemudian di bulan Maret Bitcoin legal tender in Bhutan, Argentina, and Dubai. Ya oke, sebelum kejauhan nanti banyak yang itu ngikutin plan B. Ya, plan B cuma salah sekali waktu dia memprediksi kapan bull run. Tapi kalau teman-teman ngikutin plan B dari 2020 sampai 2021 ya, itu dia cuma salahnya ketika pergerakan Bitcoin kemarin di 74 ribuan ya, kalau nggak salah 73 ribu lah teman-teman. Itu dia salah sekali. Tapi kalau teman-teman ikutin prediksinya dari 2020 sampai 2021, itu rata-rata miss-nya sedikit ketika dia prediksi harga. Tapi kita nggak tahu nih apakah akan akurat lagi prediksi dari plan B ke depannya. Tapi ya kita akan pantau sama-sama. Anggap aja ini sebagai sebuah hiburan aja teman-teman. Tidak perlu terlalu dipercaya ya. Oke, kita akan lihat gimana kondisi dari pasar. Hari ini Bitcoin lumayan bagus, sudah mencapai all time high. Kemarin menembus level 76 ribuan something, which is good. Indeks dolar kemarin juga melesat tinggi ketika polling Donald Trump unggul ya. Padahal Donald Trump ini adalah kandidat yang pengen untuk menstabilkan harga dolar. Artinya Donald Trump nggak pengen dolar ini terlalu tinggi. Kalau Demokrat dia nggak terlalu peduli masalah itu gitu. Donald Trump pengennya dolar ini masih terjangkau, karena dolar yang tinggi itu akan membuat ekspor produk mereka makin lama makin sulit. Karena kan kalau mereka mau ekspor harga harus murah ya teman-teman. Misalkan mereka mau ekspor iPhone, kalau US dollarnya mahal, otomatis orang makin sulit buat beli iPhone mereka gitu. Jadi kalau dari Donald Trump sendiri sih biasanya kebijakannya akan menstabilkan harga dolar. Jadi kemungkinan dolar secara long term akan masuk ke penurunan atau koreksi teman-teman. Tapi ini short term ya dikasih naik dulu gitu. Ya semoga dolar yang turun bisa memberikan impact terhadap inflow yang lebih besar masuk ke market-market lain kayak saham, kemudian gold ataupun juga Bitcoin. Oke, Bitcoin rally lumayan bagus, altcoin rata-rata positif. Saya nggak bahas altcoin deh karena pasti teman-teman happy. Jadi BTC Dominance hari ini sudah koreksi 1,1% ya, 1,17%, dan mulai ada indikasi kayak pembalikan arah. Cuma kita belum pasti karena closing time frame daily-nya kan belum.
Tapi semoga ini bisa menjadi sebuah berita bagus ya, ketika selling pressure pada BTC dominan sudah mulai menguat dan memberikan indikasi penurunan, ketika itu altcoin bakalan euforia. Yang mau trading masih telat nggak? Jawabannya enggak, khusus buat altcoin ya. Kenapa? Karena kalau teman-teman perhatikan, sebenarnya altcoin ini belum naik terlalu tinggi. Ada banyak altcoin yang masih under value. Ada Ondo Finance, Manta juga masih oke. Terus juga ada Fed AI, Ethena, ini juga masih oke teman-teman. Ethena lumayan bagus, bisa diperhatikan. Celestia kemarin ada unlock, ya sekarang udah mulai sedikit reversal lagi harganya. Cuman Sobat Mandi belum masuk. Itu jadi kalau dari view saya sih banyak altcoin yang masih under value. Coba teman-teman pantau ya. Jadi yang naik sementara ini kan baru Bitcoin. Bitcoin, Sui ya, Bitcoin, Sui, oke lah. Terus juga ada beberapa altcoin lainnya yang juga sudah rally. Tapi mayoritas altcoin itu masih belum, teman-teman. Jadi menurut saya altcoin masih banyak yang under value. Teman-teman yang mau masuk masih oke untuk harga sekarang. Meskipun rata-rata sudah naik sekitar 8% ya kan, 10%. Dan juga itu sih, jadi menurut saya ini masih sangat-sangat bagus untuk altcoin. Mungkin kalau yang suka safe, yang suka aman, teman-teman bisa lirik BNB. BNB masih cukup stabil, dia bergerak stabil sideways, belum terlalu naik signifikan. Kemudian Litecoin juga masih oke. XRP saya nggak berani sih, karena ini stablecoin ya, cukup flat. Doge juga masih oke teman-teman, meskipun Doge udah naik lumayan tinggi ya, tapi pergerakan Doge belakangan meme token ini dimasuki oleh banyak smart money. Jadi di sini saya bisa bilang Doge masih cukup interesting untuk teman-teman. Itu coba aja teman-teman pantau altcoin. Kalau teman-teman bingung, teman-teman punya ide nih pengen dibahas apa, bisa langsung tulis di kolom komentar. Nanti kita akan coba untuk bahas altcoin yang kalian pengen. Oke, kita balik lagi ke Bitcoin. Pergerakan Bitcoin lumayan bagus. Sekarang arah dari Bitcoin adalah ke atas. Kita tunggu closing dulu, teman-teman. Ya, saya rasa sih masih perlu cooling down ya, karena kalau melihat pergerakan Bitcoin yang sangat impulsif saat ini, kalau mau FOMO di Bitcoin, saya rasa nggak terlalu menarik. Mungkin Bitcoinnya akan punya kesempatan untuk koreksi terlebih dahulu. Apalagi kalau kita lihat tadi ada BTC dominance yang udah mulai melemah, teman-teman. Kelihatannya momen akan mengarah ke altcoin. Gitu, jadi keep on eyes in altcoin ya, saya rasa. Bitcoin dari BTC dominan sudah mulai turun, artinya smart money harusnya sudah akan mulai koreksi. Dari MACD teman-teman sudah bisa perhatikan ini udah mulai ada indikasi koreksi pada Bitcoin. Kelihatannya possible Bitcoin akan menuju level 74.000 setelah closing time frame daily nanti gitu. Itu sih selama Bitcoinnya nggak dump, selama BTC dominance masih bisa turun, selama itu altcoin masih akan sangat bagus. Jadi untuk saat ini target jangka menengah kita adalah 90.000 untuk Bitcoin. Target yang selama sekali sudah saya dambakan teman-teman. Dan akan berpeluang untuk dicapai dalam beberapa bulan ke depan. Semoga sampai Januari Bitcoin bisa rally ya. November, Desember, Januari 3 bulan lah. Ini juga sesuai dengan analisa dari Plan B atau prediksi dari Plan B. Sampai Januari, semoga nanti Februari kita bisa koreksi kecil lah teman-teman. Jadi paling gitu aja buat update kali ini untuk Bitcoin. Intinya nih, nunggu closing time frame daily. Ingat ada pemangkasan suku bunga juga hari ini untuk Bank of England. Kemudian dini hari nanti ada The Fed yang akan cut rate, jadi katalis bagus untuk Bitcoin. Oke gitu aja, semoga bisa bermanfaat. Akhir kata saya Andre, makasih.